Saudari, saudaraku, dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan peziarah. Di dalam kehidupan, ketika ada kata mendua, tidak pernah tercapai apa yang menjadi tujuan dari hidup kita. Seseorang bisa mewujudkan cita-citanya ketika dia fokus pada proses dan tidak mendua. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah menyadarkan kami bahwa di dunia ini kami menjadi mampu bukan karena kemampuan kami, tetapi karena Putra-Mu yang berkenan mengutus Roh Kudus-Mu untuk mendampingi kami menjadi manusia dan menjadi anak-anak terang di setiap karya dan aktivitas kami. Jagalah kami ya Tuhan, demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku, dimanapun Anda berada, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Hari ini kita kembali diajak untuk merenungkan dan merefleksikan pada pribadi Elia, seorang hamba Tuhan yang begitu setia, memiliki kemurnian di dalam motivasi, sehingga ia mampu melakukan karya dan rencana Allah di dalam hidupnya dengan begitu sempurna. Ini menjadi refleksi bagi kita ketika kita ditanya, berapa lama lagi kalian berlaku timpang dan mendua hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Apa yang tidak dikatakan di dalam kitab pertama Raja-Raja? Ketika kita mengatakan kita beriman, maka kita pun di dalam tingkah laku, karya, dan hidup kita mestinya selalu mencerminkan diri sebagai orang beriman. Menjadi sangat lucu ketika kita mengatakan saya percaya kepada Allah yang Esa, tetapi kita masih mempercayai yang lain, masih menyembah yang lain. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita diajak untuk belajar memiliki kemurnian hati. Ketika kita memilih A, kita harus setia memilih A dan bukan mendua memilih A dan B. Ini mau menandakan bahwa orang yang mendua ialah orang yang tidak memiliki prinsip. Menjadi sangat lucu, menjadi sangat tidak masuk akal ketika kita melayani tetapi hati kita mendua. Di dalam pelayanan yang dicari bukanlah keuntungan tetapi kemuliaan Tuhan. Di dalam pelayanan memang tidak mematikan usaha orang, tetapi juga bukan menguras apa yang ada di dalam pelayanan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, terkadang di dalam kedok pelayanan kita mencari sesuatu yang kita sembunyikan di dalam motivasi kita, yang kita bungkus begitu rapi dan indah di dalam kata pelayanan. Hari ini kita ditegur oleh Nabi Elia. Apakah kita selalu mendua? Apakah kita selalu memiliki motivasi yang lain di dalam pelayananku, di dalam karyaku? Hari ini kita diajak, kalau kita ingin berbahagia dan selalu bersyukur seperti Elia, maka tuluslah di dalam pelayanan, murnikanlah motivasi kita di dalam pelayanan, maka kita akan selalu berbahagia. Meskipun pelayanan kita baik, jika kita mendua hatinya, pasti akan selalu dibukakan apa yang menjadi tidak benar di dalam karya dan motivasi kita. Di dalam Injil hari ini, dalam Injil Matius, Yesus menegaskan bahwa Yesus datang ke tengah-tengah kita untuk menggenapi. Menjadi persoalan kalau kita datang justru bukan menggenapi tetapi menjadi penghalang, menghalangi sesuatu yang baik untuk terjadi di dalam kehidupan menggereja, di dalam pelayanan kita.
Tentu yang namanya perubahan menuju yang baik begitu banyak menimbulkan riak di dalam persiaran hidup. Tetapi Yesus sudah mengatakan, untuk menjadi murid Dia, kita harus siap memikul salib kita. Pasti banyak orang, pasti banyak pribadi, baik yang senang maupun tidak senang. Dimanapun kita berada, yang terpenting adalah kita berani untuk berbuat baik dan benar. Berbuat baik dan benar pun sudah banyak membenci, apalagi kita berbuat salah. Hari ini kita diingatkan, mari kita mahkotai hukum Taurat dengan hukum yang utama, yakni cinta kasih Allah. Memang bukan perkara yang gampang, karena jelas dikatakan, jika kita mengatakan cinta, kalau belum sampai terluka, berarti kita belum mencintai. Apa artinya? Kalau kita baru dikritik langsung menghilang, ketika kita dievaluasi langsung tidak muncul lagi. Ini menjadi pertanyaan besar. Apakah motivasi saya di dalam melayani sudah baik dan benar? Bukan untuk mengkerdilkan, tetapi ini untuk menyadarkan. Mari kita belajar seperti Elia yang selalu setia, tulus di dalam karya dan pelayanan. Maka Tuhan akan memuliakan dan Tuhan akan menjaga kita. Beranikah kita untuk tidak mendua, karena Tuhan selalu setia. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Mari jangan takut untuk berbuat baik dan murnikanlah motivasi kita. Semoga hidup kita selalu menjadi berkat ketika kita berani mencintai sampai terluka. Mulailah dari keluarga, mulailah dari orang yang kalian paling cinta, pasangan hidup, anak, keluarga, dan orang-orang di sekitar. Selamat beraktivitas dan jangan takut di era new normal, karena perubahan yang baik akan selalu membawa sukacita.